Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi inventory atau persediaan barang dengan mempergunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, yang pertama kita mulai dari user dulu. User ini ID-nya secara otomatis. Nanti tinggal diisi aja nama usernya, misalkan Uus Rusmawan. Passwordnya 1122, statusnya misalkan sebagai admin, simpan. Kalau mau diedit, boleh diklik di sini, klik, kemudian Uus terus melawan edit, lalu simpan, klik. Kalau mau dihapus, klik aja di sini, klik, kemudian hapus, kemudian jawab yes. Nah, seperti itu. Untuk barang, nah ini sebelum ngentri barang itu harus ngentri supplier dulu, gitu. Jadi nanti si supplier-supplier ini, satu, dua, tiga, dan seterusnya, pada saat barangnya di entry, jadi kita tunjukkan dulu, supplier dari supplier inilah, itu, kode barang ini akan dimulai. Ini kode barang yang baru nih, kode barang yang baru. Ini kalau kita lihat, barang sudah ada 10. Barang sudah ada 10. Karena begini, bisa jadi barang yang sama dikirim dari supplier yang berbeda. Itu bisa jadi, ya. Bisa jadi seperti itu. Sebagai contoh, kita isi lagi misalkan namanya, ini suppliernya supplier satu ya. Atau kita coba misalkan namanya misalkan gini. Namanya barang baru. Satuannya kalau udah ada silahkan dipilih. Kalau belum ada silahkan diketik satu barang baru, satu slot misalkan. Contoh seperti itu. Klik. Nah, maka barang baru ini, barang baru ini disuplai oleh supplier satu dan status barangnya dalam kondisi aktif. Barang ini menjadi tidak aktif apabila dihapus, misalkan diklik kemudian dihapus di sini. Klik hapus data. Oh, sorry, ini penghapusannya langsung langsung. Karena saya pernah membuat yang penghapusan data itu, jadi keterangan datanya tuh di sini tuh tidak aktif, itu datanya tuh atau barangnya tuh. Jadi pada intinya, sebelum mengisi data barang, silakan pilih dulu nama suppliernya siapa. Nanti barangnya akan terurut. Ini sudah barang yang ketiga karena supplier 03 sudah ada dua barang. Ini barang satu, ini barang dua. Gitu. Makanya sekarang si supplier ketiga ini adalah mengirim atau barangnya adalah barang yang ketiga. Misalkan ini barang ketiga. Satuannya kita pilih misalkan dus. Misalkan kemudian klik simpan. Kemudian supplier keempat. Ini supplier keempat baru memasok satu barangnya. Ini 04002 kita lihat 04. Nah, ini baru satu barang. Berarti sekarang barang kedua. Misalkan ini barang kedua dari supplier keempat. Gratis. Simpan. Nah, di sini kalau mengisi supplier silakan. Mengolahnya juga sama. Kalau mau diedit, klik di sini, kemudian silakan diedit, lalu simpan. Kalau mau dihapus, klik datanya, kemudian klik hapus. Kalau datanya nanti sudah sangat banyak, misalkan ketik aja di sini. PT apa, cari datanya di situ. Gitu. Hal yang sama juga terjadi di supplier. Oke, supplier juga cara mengolah datanya sama seperti customer. Customer sama mengolah datanya seperti supplier. Nah, ini stok barang, ini kan masih nol semua nih. Stok barang masih nol semua. Kita baru mau masukin barang sekarang. Ceritanya kita mundur dulu ya. Tanggal 29, barang satu, stok awalnya nol.
masuk 10 dengan harga 1.000 itu. Kemudian di tanggal yang sama, barang 2 masuk 15, harganya 1.500. Barang ketiga masuknya 20 dengan harga 2.000 gitu. Ini tuh harga tuh udah di up 10% ya. Harga udah di up 10%. Jadi nanti pada saat dijual tuh jadi 1.100. Ini apabila inventorinya termasuk kategori inventori penjualan. Tapi kalau inventori gudang ini harga harga up dari harga belinya dinolkan aja supaya harga ininya tidak naik gitu. Jadi harganya sama dengan harga ketika masuk. Apabila inventorinya inventori gudang yang akan digunakan produksi. Tapi kalau inventori yang akan digunakan untuk dijual, nah maka ini bisa dinaikkan gitu. Nah, ini ceritanya terjadi pada tanggal 29 bulan Agustus. Kemudian kita coba penerimanya kosongkan dulu, tengahnya kosongkan. Kemudian kita klik simpan. Simpan. Ternyata pada tanggal 30, kita coba lihat dulu. Ini kalau kita kecilkan, kemudian buka data barang, ini data udah masuk ke sini nih. Ini lihat, satu, dua, tiga, itu udah masuk. Barang itu udah masuk. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Pada tanggal 30, dengan up 5%, barang satu masuk lagi. Misal, klik, barang satu masuk lagi. Masuknya berapa? Misalkan 5. Dengan harga misalkan 1.000. Enter. Kemudian barang 2 pun masuk dengan jumlah 10. Harganya 1.400. Kemudian barang 3 pun masuk lagi, misalkan 15. Dengan harga misalkan 1.750. Up-nya tuh 5% dari harga belinya gitu. Kemudian kita simpan lagi. Dan pada tanggal 31 Agustus ya, barang tersebut masuk lagi misalkan. Jadi stok awalnya dianggap nol karena harinya berbeda gitu. Kalau hitungan-hitungan saya seperti itu. Sekarang jumlah masuknya misalkan 10 lagi. Oke, kita coba harga up-nya misalkan 7%. Misalkan. Harga masuknya 1.100. Kemudian ini juga masuk misalkan 15 dengan harga 1.350. Kemudian ini masuk lagi sebanyak 10 dengan harga 2.000. Misal aja nih contoh ya. Kemudian kita simpan. Nah, maka sekarang data barang itu sudah bertambah nih. Satu, dua, tiga. Sudah bertambah dia. Sebanyak 3 kali penambahan. Kemudian terjadilah pengeluaran. Pengeluaran misalkan terjadi pada tanggal, oke, tanggal hari ini aja deh. Misalkan barang ini, nah, jadi barang tuh pernah masuk 10, pernah masuk 5, pernah masuk 10. Jadi total barangnya ada 25. Kita coba cek dulu, benar enggak sih ini barang ini ada 25. Kita lihat, nah ini benar, barangnya ada 25. Jadi tanggal 31, barang satu ada 25. Dikeluarkanlah sebanyak misalkan 22. Enter aja di situ. Enter. Nah, maka yang 22 itu keluarkan 10. Berarti 10 yang ini keluarkan habis. Tinggal 12. Yang 12 kurangkan ke 5. Keluarkan 5. Habis. Tinggal 7. Yang 7 kurangkan ke 10. Berarti 10 keluarkan 7. Maka sisa barangnya nanti akan tinggal 3. Nah, ini barang-barang ini dikeluarkan ke siapa? Ke customer yang ini, misalkan. Keterangannya kita kosongkan dulu. Maka nanti dari 25 ini dikeluarkan 22, pasti barangnya tinggal 3. Kita klik simpan di sini. Klik simpan. Nah, kalau kita coba lagi di sini, klik, maka barang itu tinggal 3.
yaitu barang yang terakhir di entry gitu. Sekarang kita coba barang dua ya, kita coba barang dua. Klik. Nah, yang tanggal 29 masuk 15. Tanggal 30 masuk 10. Tanggal 31 masuk 15. Jadi FIFO itu force in, force out. Siapa barang mana yang pertama kali masuk, barang itulah yang pertama kali dikeluarkan. Itu prinsipnya FIFO, force in, force out. Kalau misalkan kita mengetik angka 45 di sini, ya, enter. Dia mengatakan bahwa stok barang hanya ada 40. Maka ketika diklik OK, klik. Nah, gitu. Yang 15 dikeluarkan, 0 saldonya. Ada 25 lagi. 25 kurangkan ke 10, yang 10-nya keluarkan, sisanya 0. Gitu. Jadi sebenarnya tadi barang itu kekurangan 5. Tapi kalau kita mengetik di sini 38 enter, nah gitu. Kalau 38 berarti yang 15 yang kita keluarkan, sisanya 23. 23 kurangkan ke 10, 10-nya jadi habis, sisanya 13. 13 kurangkan ke 15, gitu kan? Jadi 13 dikeluarkan, sisanya tinggal 2. Itu kalau metode FIFO, force in, force out. Sekarang kita coba yang metode LIFO. Metode LIFO itu last in, force out. Misalkan yang ini, barang 3. Klik, lihat, barang tanggal 31, keluarkan duluan. Karena last in, force out. Masuk paling belakang, keluarkan duluan. Gitu. Masuk paling belakang, ya diterima paling belakang, dikeluarkan duluan. Prinsipnya cuma begitu aja sih. Jadi kalau kita di sini mengetik misalkan 39, enter, maka yang 10 keluarkan. Jadi di sini tinggal 29. 29 kurangkan ke 15. 15 keluarkan. Tinggal 14. 14 kurangkan ke 20. 20 kurangi 14 maka nanti barang sisanya adalah 6. Itu prinsip dari LIFO. Last in, first out. Gitu. Dan yang terakhir dengan metode average. Kita coba barang 2. Nah, barang 2 ini jadi harganya tuh dibikin harga rata-rata. Dibikin harga rata-rata. Ya. Bagaimana cara perhitungan harga rata-ratanya? Nah, nanti kita akan bikin perhitungannya pada video berikutnya. Insya Allah ini saya tidak akan potong dulu di sini. Kalau prinsip dari pengeluaran barang di sini sama aja sih. Kalau misalkan dikeluarkan 25, enter. Jadi yang 25 kurangkan ke 15. 15 keluarkan tinggal 10. 10 kurangkan ke 10, keluarkan 10. Sisanya 0. Nanti stok barang tinggal 15. Seperti itu. Oke. Nah, tinggal nanti kita lihat laporan stoknya di sini. Laporan stok masuk. Ini dia nih. Ada barang stok awalnya 0, masuk 10, keluar 10, habis. Gitu, dengan harga sekian, sekian, sekian. Stok barang awalnya 0, masuk 15, tidak ada keluar. Berarti tinggal 15. Kemudian stok barang 0, keluar 20, masuk 20, tidak ada barang keluar, stok akhir 20. Stok barang masuk 5, stok awalnya 0, barang masuk 5, keluar 5, stoknya 0. Stok awal 0, masuk 10, keluar tidak ada, berarti tinggal sekian. Ini stok barang yang masuk. Stok barang keluar, kalau barang keluar, ini dengan metode FIFO tadi. Dengan metode FIFO. Kita akan coba aja dengan metode average barang 2.
kita keluarkan misalkan 35. Enter, pilih customernya, lalu simpan. Lalu kita lihat laporan stok di barang keluar. Kita lihat, nah ini dia. Ini barang keluar, ini barang dua, barang dua, barang dua. Keluar stok awal 15, masuk tidak ada, keluar 15, stok akhirnya 0. Stok barang awalnya 10, masuk tidak ada, keluar 10, berarti stok akhirnya 0. Stok awal 15, masuk tidak ada, keluar 10, stok akhirnya 5. Pada tanggal sekian, nggak kelihatan. Dengan harga seperti ini. Ini harganya, harga apa namanya? Oh sorry, ini harga rata-rata gitu. Kalau mau melihat hanya barang satu aja, ini barang yang masuk barang satu aja, misalkan ini barang satu aja. Karena tanggalnya baru tanggal ini semua, jadi datanya sama semua sih. Barang ini masuk ada, barang 4 tidak ada barang yang masuk. Seperti itu kira-kira contoh dari aplikasi inventory dengan mempergunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.